satu cuma beda kubu. Tak sepaham atas baku hantam, yang seiman saling menerakakan. Mereka lah kerumunan yang lupa, kerumunan yang lupa bahwasanya aku kau mereka sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ilmu sosial ingin menampilkan video hasil diskusi kami yang berjudul pengertian dan faktor penyebab masalah sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama masyarakat Gunung Kurniawan dengan NIM 25030601191. Kenalkan, saya Irfan Faiz Maulana dengan NIM 25030600211. Perkenalkan, nama saya Raisa Simaswari dengan NIM 25030601146. Faktor penyebab masalah sosial di masyarakat. Yuk kita cari tahu penjelasannya. Kemiskinan, kesenjangan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan adalah contoh masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Permasalahan sosial ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, bahkan budaya dalam masyarakat. Berdasarkan data dari statistika, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang atau 9,03% dari total penduduk sebanyak 279 juta jiwa. Dengan garis kemiskinan tercatat sebesar 582.932 per kapita per bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih memerlukan penanganan yang tepat agar angkanya dapat terus menurun. Lalu, apa solusi efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut? Yuk simak penjelasan dari saya berikut. Pengertian masalah sosial. Apa yang dimaksud dengan masalah sosial itu? Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Interaksi sosial dapat memicu konflik dengan pihak lain apabila tidak terjalin dengan baik. Masalah sosial di masyarakat muncul ketika ada ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Poin selanjutnya adalah faktor penyebab masalah sosial. Masalah sosial di masyarakat muncul karena berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi dan hubungan sosial. Beberapa faktor penyebab masalah sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya masalah sosial antara lain ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya ekonomi seringkali memicu masalah sosial. Lalu yang kedua ada faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya terjadi karena adanya perubahan atau perbedaan nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga menyebabkan ketegangan sosial, konflik antar kelompok, dan disintegrasi sosial. Yang ketiga yaitu faktor biologi. Faktor biologi seperti penyakit menular, kelaparan, dan gizi buruk dapat menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada faktor psikologi. Masalah kesehatan mental, stres, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan ketidakstabilan emosional di kalangan individu maupun kelompok. Selanjutnya ada dampak masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan, yakni susahnya memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua ada pengangguran. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena skill rendah atau lapangan pekerjaan yang sedikit. Yang ketiga ada ketidakadilan sosial, yakni adanya kelompok yang tidak mendapatkan akses yang sama. Yang keempat ada kriminalitas meningkat. Ini disebabkan oleh meningkatnya kemiskinan yang mana memicu pencurian, perampokan, kekerasan, dan lain-lain. Yang kelima ada kesehatan menurun. Kemiskinan dan kekurangan akses kesehatan membuat fisik dan mental masyarakat menurun. Keenam ada disintegrasi sosial, yaitu konflik antar kelompok menyebabkan kepercayaan dan solidaritas menurun. Yang ketujuh ada kualitas pendidikan yang turun, yakni orang-orang miskin sulit mengakses pendidikan yang mana menyebabkan masyarakat kekurangan SDM. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu krisis lingkungan. Eksploitasi alam berlebihan karena masalah sosial bisa memicu bencana alam. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh masalah sosial.
Berikut beberapa contoh masalah sosial yang biasa terjadi di Indonesia, antara lain 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Kriminalitas, 4. Ketidaksetaraan gender, 5. Disintegrasi keluarga, yang ke-6. Kesenjangan pendidikan, yang ke-7. Kesenjangan hukum, yang ke-8. Kenakalan remaja, yang ke-9. Korupsi, yang ke-10. Masalah lingkungan hidup, yang ke-11. Kesenjangan digital, yang ke-12. Kesehatan masyarakat, yang ke-13. Krisis perumahan, yang ke-14. Masalah migrasi, dan yang ke-15. Diskriminasi etnis. Selanjutnya ada karakteristik masalah sosial. Yang pertama ada terjadinya berulang dan berkaitan. Masalahnya muncul terus-menerus. Contoh, kemiskinan, pengangguran, kejahatan. Yang kedua ada dirasakan oleh banyak orang. Bukan cuma satu orang, tapi sekelompok orang merasakan dampak yang sama, seperti ketidakadilan ekonomi atau kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya bisa membuat perpecahan, memicu ketegangan dan konflik antar kelompok sehingga solidaritas masyarakat menurun. Selanjutnya ada bertentangan dengan nilai atau norma. Keadaan itu melanggar nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Misalnya kemiskinan yang bertentangan dengan keadilan. Yang terakhir ada butuh solusi bersama. Harus ada upaya bersama untuk menyelesaikannya seperti program bantuan atau kebijakan sosial. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memberikan penyuluhan tentang masalah sosial tertentu. Yang kedua, ada pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih adil dan tepat untuk membantu mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan keahlian, dan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri sehingga secara ekonomi dapat membantu mengatasi masalah seperti kemiskinan dan pengangguran. Yang keempat, ada membangun infrastruktur yang memadai seperti akses ke pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya agar dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial. Yang terakhir, yang kelima, yakni melakukan penegakan hukum yang adil sesuai dengan undang-undang untuk mengatasi masalah sosial seperti kejahatan atau korupsi.